Oke, selamat malam. Perkenalkan saya Ahmad Atfal dari kelas 3 D4 EA NRB 11101911008. Jadi pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil praktikum VLSI. Materinya perancangan, rangkaian kombinasional, dan sekuensial. Oke. Seperti di pertemuan sebelumnya kita menggunakan aplikasi ini ya, Xilinx IC di SenseVoid. Ini sudah implementasi dalam bentuk program seperti ini. Nah, untuk percobaan kali ini kita akan menggunakan rangkaian counter up down. Jadi sebuah rangkaian counter yang bisa naik atau bisa turun ya, counternya bisa bertambah atau bisa berkurang. Nah, seperti halnya yang dahulu kita pernah simulasikan dengan software elektrik yang bentuk hierarki itu. Nah, ini bentuk implementasi dalam programnya. Jadi ya ada yang namanya clock di sini, input clock, kemudian switch. Nah, switch ini berkaitan nanti dengan decoder. Jadi switchnya ini nanti ada hubungannya dengan keluaran 7 segmen ini. Nah, tidak sekedar decoder saja, tapi di switch ini nanti juga ada anggaplah ini reset, kemudian enable, dan kontrolnya ada di sini semua. Jadi kita pakai satu port bernama switch, dan ini ada 8 bit ya. Bentar, salah ini. Kita perlu pakai. Jadi ada tersedia 8 bit untuk switchnya ya nanti. Switch ini akan berkaitan dengan LED-nya ya. Jadi kalau switchnya ditekan, LED-nya mungkin menyala atau mungkin sebaliknya, sehingga sama-sama menggunakan 8 bit ya. Nah, di sini ada yang namanya clock divider. Nah, jadi clock divider ini menurunkan frekuensi dari clock input ya. Jadi kalau kita menggunakan anggaplah clock inputnya sebesar 100 Hz mungkin. Nah, jadi di sini kita beri pengkondisian ketika clocknya sedang berjalan dan clocknya pada kondisi high waktu itu. Nah, counter div ini akan bertambah 1. Nah, counter div ini bertambahnya sampai kapan? Sampai, nah di sini kita kasih pengkondisian lagi. Kalau counter div-nya sudah mencapai 3, artinya dia ditambah 3 kali ya. Jadi 1 tambah 1 lagi tambah 1 lagi. Nah, kalau sudah 3, enable-nya menyala. Nah, ini yang dimaksud dengan divider. Jadi ketika enable menyala artinya karena ini rangkaian counter ya. Jadi counternya baru bertambah atau berkurang ketika enable-nya ini sama dengan 1. Enable-nya sama dengan 1 kalau kondisinya counter divider ini mencapai 3. Kemudian counter divider-nya kembali 0. Selain itu ya enable-nya masih 0 sehingga tidak counting kegiatannya. Nah, jadi ini prosesnya seperti yang kemarin ya. Jadi untuk reset, yang namanya reset artinya nilai outputnya akan bernilai 0, tidak ada counting ya, kembali ke nilai 0 default. Signal count out ini akan masuk di cout ini ya, nanti akan didefinisikan sebagai port output di sini. Nah, 3 down to 0 artinya 4 bit. Nah, ketika CE enable sama dengan 1 hack, ini pada kondisi rising edge ya. Jadi nanti ketika perpindahan fase dari low ke high pada clock, kalau enable-nya 1, berarti dia akan counting. Countingnya nah, tergantung dari kontrolnya. Kalau dia pakai kontrol 1, artinya dia akan menjadi up counter. Karena ini ya, ditambah 1 ini kan, dia akan jadi up counter. Kalau 0, dia akan jadi down counter. Nah, dan di sini ada pengkondisian lagi.
karena tadi 4 bit ya, sehingga maksimal 1111 atau 16 atau FF. Oke. Jadi yang tadi ada 4 bit ya yang outputnya nanti. Nah, maksimal kan 111 atau 15 atau F. Nah, ketika nilainya sudah maksimal, kalau dicounting lagi dia akan kembali ke 0. Tapi ini perlu kita definisikan karena ketika ditambah 1 lagi ya, dia malah tidak kembali ke 0. Sehingga if ketika signal count out ini nilainya sudah 111, dia akan ketika counting lagi dia akan kembali ke 0000. Begitu juga dengan yang down counter, kalau signal count outnya sudah 000, ketika di count lagi dikurangi, dia akan menjadi 1111. Kebanyakan 1111. Oke. Nah, di sini, nah ini yang berkaitan dengan 7 segmennya. Jadi, nah ini signal count out ini ya, nanti dia akan dihubungkan ke 7 segmen ini. 7 segmen ini implementasi dari angkanya ya, karena tadi kan yang ditampilkan oleh signal count out ini sendiri hanyalah nilai nominalnya saja. Tapi kalau kita tampilkan dalam 7 segmen, artinya kita perlu mendefinisikan tiap diode atau tiap LED ini menyalanya pada posisi yang mana saja. Nah, seperti yang di percobaan sebelumnya, kalau kondisinya 0, berarti yang nyala berarti menyala semua kecuali G. Bentuknya sudah seperti 0. Kalau 8 menyala semua, kalau 1 yang menyala hanya BC, dan seterusnya. Nah, jadi masih kita menggunakan definisi yang sama seperti kemarin, termasuk untuk pendefinisian huruf. Jadi A sampai F ini ya, karena tadi kan kita menggunakan 4 bit. Jadi dari 0 sampai 15, 1111 atau F. Oke. Kita perlu cek sintaks lebih dahulu agar tidak ada yang keliru ya. Kalau nanti keliru kita bisa benahi. Oke, sudah aman. Kita akan masuk ke bagian simulasi, bagian tes ininya, tester. Oke. Nah, tadi kita menganggap berapa tadi? Contoh dividernya 3 ya. Jadi oke. Kita awali dulu saja. Tadi kita meletakkan resetnya di switch 6 ya. Nah, seperti tadi kalau resetnya 1 artinya dia belum counting ya, dia masih kembalikan nilai 0. Kita buat saja. Kan tadi switch 6 ya. Switch 6 kan sudah jadi reset, sekarang kita menggunakan yang namanya switch 6. Nilainya tadi 0, kita beri 1 terlebih dahulu. Kemudian untuk yang up down-nya kita beri yang up dulu 1 juga. Tapi meskipun kita definisikan di sini, dia masih belum counting ya, karena resetnya masih 1. Jadi setelah 100 ini kita baru akan buat, kita langsung copy saja. Jadi switch 6 ini nilainya akan menjadi 0. Switch 7 kita biarkan saja, tetap nilainya 1 agar dia counting up, counting naik. Nah, wait for kita taruh nilai 480 saja nanosecond. Kemudian kita akan ubah nilai kontrolnya menjadi 0. Jadi setelah habis nge-up counter, dia akan jadi down counter, jadi turun nilainya.
Oke, kita cek terlebih dahulu. Untuk nilainya kita bisa menggunakan secara asal saja ya, tidak harus 100, tidak harus 480, tapi kita akan menganalisa dari situ. Kemudian kita cek simulate behavioral model. Kita tunggu. Jadi yang diedit di stimulus prosesnya ya, seperti yang kemarin posisinya. Untuk bagian atas kita biarkan default saja. Oke, kita tarik. Nah, kecilian. Oke. Ini biar kelihatan, kita akan ubah radiusnya ke desimal. Oke. Nah, jadi tadi yang kita definisikan ya, jadi pada 100 nanosecond kita menanti. Nah, ini ya. Wait for 100 nanosecond, ini posisinya masih reset. Jadi ini sampai 100 nanosecond reset ini ya, satu yang ada di bit 6 ini ya. Kanonnya 1 berarti dia reset. Kemudian nah dari sini resetnya berubah menjadi 0. Tapi belum nge-counting. Kenapa belum nge-counting kok bisa? Karena ya tadi clock dividernya membutuhkan waktu sampai 3 kali rising edge. Jadi kita perlu 3 kali, 1, 2, 3. Nah, di ketiga dia baru counting. Jadi masih menanti 3 kali rising edge atau 3 kali clock baru countingnya dimulai. Begitu juga setelah counting. Jadi counting pertama ini ya, tengah ini counting pertama. Kemudian dia akan menanti 3 clock lagi, 1, 2, 3. 3 clock lagi baru dia counting kedua. Menanti 3 clock lagi ketiga dan seterusnya. Tadi kita menggunakan 480 ya. Kita akan cek di 480 apakah counternya berubah menjadi down. Oke, ini. Nah, ini. Jadi 480 tambah 5 tambah 100 ya, 580 jadi. Oke, dia turun. Jadi bit ke-7 nilainya 0 sehingga jadi down counter. Nah, awalnya nilainya 12. Oke. Jadi sampai di 580 ini nilainya masih 12 desimal. Nah, dia akan menanti sampai 3 clock lagi. Sama seperti yang tadi di awal. Jadi 3 clock fase rising dia baru counting yang down ini ya. Jadi turun 3 clock menanti, kemudian turun lagi dan seterusnya sampai habis ya. Di sini simulasinya hanya sampai 1 mikrosecond saja ya. Nah, itu untuk counternya. Bagaimana dengan nilai yang keluar pada segmen? Nah, sesuai dengan case yang tadi diberikan pada program. Jadi ketika 1 ini ya, segmennya yang hidup hanya bagian B dan C saja. Nah, ini B dan C, artinya karena ini common anode, B dan C nya harus nilainya 0 agar hidup, yang lainnya 1 agar mati. Oke. Ini tadi kan untuk yang up down counter. Jadi kenaikan counternya pada kondisi up kalau di switch 7 ini atau di bit 7 nya switch nilainya 1, dan dia akan menjadi down counter kalau switch 7 nya atau bit ke-7 pada switch bernilai 0. Karena tadi kita definisikan di sini ya, pada ini. Nah, pada proses ini dengan syarat enable-nya harus 1. Kalau enable-nya tidak 1, dia tidak akan counting. Nah, karena di sini tadi kan signal count out-nya. Nah, signal count out-nya ini akan dimasukkan ke cout-nya ini. Nah, jadi kalau di testernya, mohon maaf. Nah, di simulasinya yang keluar adalah yang nilai cout-nya karena cout-nya sendiri adalah port. Sedangkan signal count out sendiri hanya signal. Jadi kita perlu
sambungkan dari signal ke portnya tadi agar bisa ditampilkan simulasi ini. Oke, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.